Pada video ini, kita akan latihan soal mengenai kalor. Soal nomor 1, berdasarkan tabel ini, jika 1 kilo bahan tersebut dipanaskan dengan menggunakan nyala api yang sama, manakah yang paling lambat naik suhunya? Coba jelaskan. Sebelumnya, kita mempunyai persamaan Q sama dengan MC kali delta T. Untuk mengetahui suhu yang paling lambat naiknya, kita dapat menggunakan hubungan C berbanding terbalik dengan 1 per delta T. Ini artinya bahwa ketika kalor jenisnya itu tinggi, maka kenaikan suhunya menjadi kecil. Ini yang dinamakan kesebandingan terbalik. Jadi kalau kita lihat pada tabelnya, kalor jenis air itu adalah yang paling tinggi, sehingga kenaikan suhunya yang paling kecil. Jadi jawabannya adalah air. Oke. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Kita tulis ulang persamaan kita. I sama dengan M kali C kali delta T. Atau dapat kita tulis ulang sebagai M kali C suhu akhir dikurang suhu awalnya. Kita tahu bahwa M-nya adalah 500 gram air, atau bisa kita tulis 0,5 kilo. Kemudian pada tabel sebelumnya kita tahu bahwa kalor jenis air itu adalah 4200 joule kilo Kelvin. Kemudian suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian kalau kita hitung, di sini dimensinya adalah Celcius, yaitu 80 derajat Celcius. Kita mesti ubah ke dalam Kelvin. Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273, yaitu menjadi 353 Kelvin. Sehingga persamaannya dapat kita tulis ulang. Q sama dengan 0,5 kilo dikali 4200 joule kilo Kelvin dikali 353 Kelvin. Ini adalah alasan mengapa kita ubah ke Kelvin. Dimensinya bisa kita saling hilangkan, kilo dengan kilo, sehingga Q sama dengan 738,476 joule, atau kita ubah dalam kilojoule. Hasilnya adalah joule sama joule kita hilangkan, sehingga menjadi 738,476 kilojoule. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Kalor sebanyak 84 kilojoule ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Kalor jenis air adalah 4200 joule per kilo Kelvin. Kita tulis ulang saja persamaan kita. Q M kali C kali delta T, di mana suhu akhir dikurang suhu awal. Kita masukkan yang diketahui, yaitu ada 84 kilojoule atau 84.000 joule. Kemudian masanya adalah 0,5 kilo. Kemudian kalor jenisnya adalah 4200 joule kilo Kelvin. Kemudian suhu akhirnya yang ditanya, suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian di sini dimensinya bisa kita saling hilangkan, joule dengan joule, kilo dengan kilo, sehingga hasilnya adalah 40 Kelvin. Kelvinnya kita kali ke sana ya. Yang di sebelah sini sisanya adalah TF minus 20 derajat Celcius. Kemudian dimensi Celcius ini mesti kita ubah lagi, yaitu TK atau suhu dalam Kelvin, yaitu 20 ditambah 273. Hasilnya adalah 293 Kelvin. Sehingga kita dapat tulis ulang 40 Kelvin sama dengan TF minus 293 Kelvin. Sehingga suhu akhirnya adalah 333 Kelvin. Atau kalau kita ingin ubah dalam Celcius menjadi 333 Kelvin minus 273. Hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Oke, jadi ada dua jawabannya, bisa dalam Celcius, bisa dalam Kelvin. Selanjutnya soal nomor 4.
Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kilo air sehingga suhunya naik 50 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air adalah 4200 Joule kilo Kelvin. Nah, jadi di sini delta T-nya sudah diketahui, yaitu 50 derajat Celcius. Sebab kita tahu di sini ada Kelvin pada kalor jenisnya, ini kita ubah dulu saja menjadi 50 ditambah 273 Kelvin. Hasilnya adalah 323 Kelvin. Kemudian kita masukkan ke persamaan kita. M-nya itu 2 kilo, C-nya itu 4200 Joule kilo Kelvin. Delta T-nya 323 Kelvin. Kelvin sama Kelvin bisa hilang, kilo sama kilo bisa hilang. Sehingga hasilnya adalah 2173.200 Joule. Atau kita ubah dalam kilojoule. Ini Joule sama Joule hilang. Hasilnya adalah 2173,2 kilojoule. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Apa maksudnya? Ini sebenarnya hanya membaca persamaan saja. Q sama dengan 80 kalori per 1 gram. Atau dalam bahasa fisikanya, untuk meleburkan 1 gram es pada titik lebur es diperlukan kalor sebanyak 80 kalori. Selanjutnya soal nomor 6. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kilo air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air adalah 336.000 Joule per kilo? Di sini kita gunakan persamaan perubahan wujud benda, yaitu Q sama dengan M dikali L. M-nya kita tahu yaitu 5 kilo, L-nya kita tahu yaitu 336.000 Joule per kilo. Kilo sama kilo bisa saling menghilangkan sehingga hasilnya adalah 16,8000 Joule. Atau dalam kilojoule, kalau masih belum terbiasa, kita gunakan ini nggak masalah. Joule sama Joule hilang hingga hasilnya 1680 kilojoule.